Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi, juga merupakan CGP Angkatan 7 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Pak Miyanto ya. Namanya Pak Miyanto, mengajar mata pelajaran apa Pak? Matematika untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya, kelas 7 dan kelas 8. Di sini kita akan melaksanakan supervisi pembelajaran, di mana ini pra observasi yang sudah disiapkan oleh Pak Miyanto sebagai guru mata pelajaran Pak ya. Ini mohon maaf mengganggu aktivitas Pak Miyanto nih. Lagi santai Pak ya? Santai. Oke. Ini Pak, terkait dengan yang akan kita diskusikan terkait pembelajaran matematika yang diambil untuk di supervisi kelas berapa Pak? Untuk supervisi semester ini Pak ya, Iya. kita ambil kelas 8 Ya. semester 2 Mata pelajaran matematika. Untuk materinya adalah bangun ruang. Oh, tentang bangun ruang ya? Iya, Ya, bangun baik. ruang. Untuk materi bangun ruang itu sendiri, tujuan pembelajarannya akan disampaikan ke siswa apa Pak Miyanto? Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi sifat-sifat dari bangun ruang itu Oh gitu ya? Ya. Seperti mungkin kubus, balok, sifat-sifatnya apa, unsur-unsurnya apa, itu kita identifikasi. Terus yang kedua itu menghitung luas permukaan. Habis menghitung luas permukaan, nanti kita menghitung volume dari bangun rumah. Gitu. Iya, bagus sekali ya, sudah terinci tujuannya. Pertama mengidentifikasi, yang kedua menghitung volumenya ya, yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan siswa ya. Terus untuk yang disiapkan Pak Miyanto dalam pembelajaran nanti kira-kira apa Pak? Atau media atau metodenya mungkin bisa dijelaskan? Media yang saya pakai itu kita pakai media gambar. Iya. Kita sediakan dulu dari rumah supaya kita mempermudah lagi untuk penjelasan di siswanya. Jadi nggak perlu kita menggambar lagi di papan tulis, kita cukup menaruh gambar kita yang sudah kita siapkan dari rumah di papan tulis supaya nanti lebih mudah dipahami oleh siswa. Wah, sangat inspiratif dan kreatif ini medianya. Nanti saya tidak sabar untuk melihat medianya di kelas Pak ya. Jadi tentu saya dengan penerapan media tersebut tentu akan lebih bisa memahami pembelajaran terkait materi tersebut Pak ya. Iya. Ya. Soalnya dengan gambar Iya. lebih mudah anak-anak itu Lebih untuk mudah. mengingat Iya. materinya nanti. Iya, iya, ya. Oke, baik Pak. Nanti kita ketemu di sesi di kelas Pak ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua hari ini. Apa kabar kalian semua hari ini? Sebelum pelajaran kita mulai, saya mau kasih tepuk ya. Untuk pertama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya. Ya. Tepuk semangat. Di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bangun rumah. Sebelum saya mulai, adakah kalian mengetahui bentuk dari benda di sekitar kalian yang berbentuk bangun rumah? Adakah yang bisa mengetahui? Kelompok 1 mungkin ada yang tahu? Bangun ruang yang berbentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Meja. Kelompok 4 apa tadi? Meja. Kelompok 3 Rubik. Kelompok 2 Kelompok 2 apa? Kotak kue. Kelompok 1 kardus. Nah, tadi kalian menyebutkan 1 kardus, 2 kotak kue, 3 rubik, dan yang keempat adalah meja. Dari 4 ini yang bisa masuk ke benda ruang itu adalah bangun ruang
kardus, kotak kue, sama rubik. Kalau rubik itu bentuknya seperti balon ruang apa? Kubus. Nah, hari ini yang kita bahas adalah kubus. Sini saya punya gambar. Nah, ini ada balon ruang yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti sisinya kubus ada berapa? Sisi kubus ada 8. Sisi kubus ada 6. Kubus ini sisinya ada 6. Nah, untuk sifat-sifat kubus itu yang pertama, 1, memiliki 6 buah sisi, ya, sisi A, B, C, D. Terus A, B, F, E. Sisi B, C, G, F. Sisi C, D, H, G. Ada lagi A, D, H, E. Dan yang terakhir adalah E, F, G, H. Sisinya ada 6. Terus selain memiliki sisi 6, rusuknya dalam kubus ini ada 12. Ya, rusuknya ada berapa? 12. Bisa disebutkan salah satu contoh saja rusuknya mana? A, AB. Yang menghubungkan dua titik ini adalah rusuknya. Ada AB, AE, BF, CD, BC, AD. Ini adalah rusuk. Rusuknya ada 12. Terus ada berapa sudut di kubus ini? Kubusnya memiliki berapa sudut? Sudutnya ada berapa? 8. Di sini A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Ada 8. Selain itu juga memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal bidang. Diagonal bidang di sini saya misal A, F. Ini di bidang A, B, F, E. Di sini bisa juga B, E. Ini juga termasuk diagonal bidang. Jadi setiap sisi di setiap bidang ini ada berapa? Ada 2 diagonal, ya. Berarti karena ada 2 diagonal, berarti dari 6 sisi ini memiliki 12 diagonal bidang. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir adalah diagonal ruang. Diagonal ruang kubus ini ada 4. Bukan 12, tapi di sini 4 karena dia hanya mengatur di dalam ruangannya kubus saja. Ya. BH 1. Terus A, AG, apa lagi? CE dan DEF. Ini adalah contoh dari diagonal. Di sini nanti yang kita bahas setelah dari ciri-ciri kubus ini, kita masuk yang namanya jari. Jari-jarinya seperti ini, bisa ketemu seperti ini apa mainan kita kalau kecil? Engklek. Iya, ini engklek. Tapi kalau di engklek ke bawahnya berapa? 3. Nah, di sini kalau di kubus engkleknya cuma 2. Nah, ketika ini jari-jari ini
kita susun. Nanti akan membentuk sebuah kubus ABC DEF GH. Sampai sini dulu untuk jaring-jaring. Nanti bisa kalian membuat jaring-jaring selain bentuk ini, dimana nanti ketika kalian susun itu sudah bisa membentuk sebuah kubus. Bisa dimengerti? Nah, untuk selanjutnya kita masuk untuk menghitung luas permukaan dari kubus. Kubus tadi memiliki berapa sisi? Berapa area? 6 sisi. Sisinya bentuknya apa? Persegi. Kalian masih ingat luasnya persegi? Jadi sisi kali sisi. Nah, karena kubusnya ini ada 6 sisi, berarti luasnya nanti sama apa tidak? Luasnya sama. Berarti luasnya luas 1 sama dengan luas 2, luas 4, luas 5, dan luas 6. Sehingga untuk luas permukaannya 6 kali luas pertama, karena luasnya sama, yaitu berarti 6 kali sisi kali sisi, sehingga diperoleh 6 kali S kuadrat. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk menghitung luas permukaan kubus? Sudah jelas? Kita biasa lihat contohnya soal di halaman 128. Di situ ada sebuah contoh soal. Hitunglah luas permukaan dari kubus dengan panjang sisi 9 cm. Berapa luasnya? Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Sudah diketahui apa tadi? Diketahui panjang sisinya berapa? Berapa? 9 cm. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan kubus. Kita jawab. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Luasnya sama dengan 6 kali S kuadrat. 6 dikali berapa? 9 kali 9 cm. 9 kali 9 kelompok 4 81, berarti 6 kali 81 cm persegi. Kalau luas nanti pakai persegi. Sekarang kelompok 3 6 kali 81. Berapa area? 486 cm persegi. Inilah hasil dari cara menghitung luas permukaan kubus dari yang diketahui panjang sisinya adalah 9 cm dengan panjang sisinya 5 ya, panjang sisinya 5. Sekarang silakan hitung. Kita mencari luas permukaan kubus dengan panjang sisi 5 cm. Dengan teman kalian
tahu bisa banyak. Kelompok 1 sudah hampir selesai. Kelompok 2 mendekati, kelompok 3 sebentar lagi. Kelompok 4 mungkin ada yang ditanyakan. Sudah bisa ya? Ya. Sudah? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 4. Silakan jawaban kalian dituliskan di depan. Diketahui sisi 5 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Jawab, L sama dengan 6 kali sisi pangkat 2 sama dengan 6 kali 5 kali 5 cm sama dengan 6 kali 25. Jawabannya mendapatkan 150 cm. Jawabannya 150. Beri tangan, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini adalah hasil kalian setelah melaksanakan pembelajaran di luas permukaan dari kubus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, sekarang saya kasih waktu. Nah, tadi kubus itu sisinya ada berapa? Kelompok 1 ada 6. Terus kelompok 3 diagonal ruangnya ada berapa? 4. Ada 4 ya. Kelompok 2 bentuk dari sisi kubus apa? Apa bentuknya? Apa ini? Persegi. Nah, kubus itu dibentuk dari persegi. Untuk menghitung luas permukaan kita pakai 6 kali S kuadrat. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Nah, jadi hari ini yang kita pelajari adalah bangun ruang, yaitu kubus. Ada yang pertama yang kita pelajari adalah sifat-sifat dari kubus, terus jaring-jaringnya kubus, dan yang terakhir adalah luas permukaan kubus. Sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk menghitung volume bangun ruang, yaitu dari bentuk kubus, balok, dan bangun ruang yang lain.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Wianto, luar biasa. Setelah tadi di kelas saya melihat di kelas 8A ya Pak ya. Ini melanjutkan terkait tahap awal pra-supervisi dan supervisi yang telah dilaksanakan. Sangat luar biasa, sangat terkesan. Hanya saja saya ingin tahu perasaan Pak Mianto setelah melakukan pembelajaran terkait bangun ruang tadi bagaimana? Perasaan saya ya cukup senang Pak, terus karena di situ anak-anak sangat interaktif. Ketika ya? kita kasih pertanyaan, ada kelompok dua kelompok tiga yang saling menjawab. Jadi mungkin dari metode yang kita pakai itu dapat meningkatkan umpan balik atau peningkatan minat bertanya siswa kepada siswa. Berarti pengaruhnya juga dengan media tadi ya, yang sangat luar biasa. Sambil diminum Pak ya. Ya, media itu kita pakai supaya bisa meningkatkan minat belajar siswa. Iya, luar biasa. Terus tadi kelihatannya siswa dalam melihat media tadi sangat antusias ya. Iya. Walaupun cuma bergambar hitam putih, tapi mereka sangat antusias, dan ketika ada soal tadi seperti salah satunya itu namanya junior. Itu mau maju ke depan mengerjakan dan juga sekaligus menjelaskan kepada siswa yang lainnya. Iya. Berarti tadi menggunakan catatan saya diskusi kelompoknya dan siswa memberikan pembelajaran tutor sebaya dan dia menjelaskan ke temannya ya. Rasa sudah cukup sekali Pak, luar biasa. Catatan saya Pak Mianto menginspirasi saya juga, dan mungkin juga bisa dijadikan contoh bahwasanya penggunaan media dalam pembelajaran itu sangat menunjang pembelajaran dan tentu saja menjadikan motivasi siswa untuk belajar. Terima kasih inspirasinya Pak, sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih. Baik, sahabat guru pendidik di Indonesia, demikian adalah coaching pra-supervisi, observasi dan pasca observasi. Semoga ini menginspirasi. Terima kasih, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.